Akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta dan air kiriman dari Bogor membuat ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir hingga mencapai 1 meter lebih tersebut membuat sejumlah warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini membuat aktivitas warga terganggu. Banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta sejak Sabtu sore dan luapan Sungai Sunter akibat kiriman dari Bogor. Warga menyebut banjir di wilayah ini sering terjadi saat curah hujan tinggi serta kiriman air dari Bogor. Iya, itu rutinitas juga. Biasa yang 55 tahunan, terus ini terakhir kemarin itu yang 2020. Nah ini terjadi lagi ya, ini 2025. Banjir kemarin sore, curah hujan juga lumayan deras, terus ada juga air kiriman. Dari ke belakang itu kan ada Kali Sunter. Sementara itu sejumlah warga yang rumahnya terkena banjir terpaksa mengungsi ke tenda yang sudah disiapkan oleh BPBD Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang menggenangi kawasan Kebonpala, Jakarta Timur berangsur surut. Kesempatan ini digunakan warga untuk membersihkan rumah mereka. Permukiman Kebonpala di Kampung Melayu, Jakarta Timur hari ini masih digenangi banjir. Ketinggian air berangsur surut mencapai 75 cm. Kesempatan ini digunakan warga membersihkan rumahnya. Sebelumnya ketinggian air mencapai 1,8 meter disebabkan meluapnya Kali Ciliwung. Banjir juga mengganggu aktivitas dan mobilitas warga. Sementara itu, 71 warga di permukiman Kebonpala, Jakarta Timur hingga hari ini masih mengungsi ke SDN Kampung Melayu dan Aula Masjid Ittihadul Ikhwan. Beberapa warga lainnya mengungsi ke rumah sanak saudara mereka. Proses pengungsian dibantu aparat Ditsamapta Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi warga korban banjir di Kebonpala, Jakarta Timur berlangsung dramatis. Sejumlah lansia dan anak-anak dievakuasi dari lantai 2 rumahnya. Aparat kepolisian membantu evakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan perahu karet, 10 personel dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik banjir yang sulit dijangkau. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumahnya karena luapan air Kali Ciliwung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis, seperti evakuasi pada 1 anak dan 1 balita yang mesti diturunkan dari lantai 2 rumahnya. Banjir yang merendam kawasan Kebonpala dan Jati Padang belum surut pada Senin dini hari. Polisi bersama petugas damkar dan relawan melakukan patroli jika ada warga yang butuh dievakuasi. Polisi juga membantu warga yang ingin kembali ke rumahnya meski banjir masih merendam kawasan Kebonpala setinggi sekitar 1 meter. Dampak banjir di wilayah Kebonpala, Kelurahan Kebonpala, Kampung Melayu. Dan kami melaksanakan pengamanan terhadap lingkungan masyarakat yang terdampak banjir pada curah hujan yang cukup tinggi. Sekarang dievakuasi di SD berapa? SD 01 dan 02. Besok kami akan menerjunkan 2 tim, yang mana 1 tim akan melaksanakan SAR di Kebonpala dan 1 tim akan melaksanakan SAR di wilayah Cipinang Melayu. Banjir di kawasan Kebonpala berangsur surut, namun warga masih waspada karena curah hujan diperkirakan masih tinggi. Dari Jakarta, Rizky Falupi dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung curhat tidak tidur sejak Minggu malam hingga Senin pagi karena harus berkoordinasi untuk menangani banjir di Jakarta. Hal tersebut disampaikan Pramono Anung saat meninjau pengerukan kali irigasi di perbatasan Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan kali irigasi di kawasan Cakung, perbatasan Bekasi, Jakarta Timur, Senin pagi. Pengerukan tersebut sebagai langkah untuk mencegah dan mitigasi banjir yang terjadi. Pramono menyebut pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air telah menyiagakan lebih dari 600 pompa untuk menangani banjir akibat curah hujan tinggi. Dalam kesempatan itu, Pramono curhat bahwa sejak Minggu malam hingga Senin pagi belum sempat tidur karena berkoordinasi untuk menangani banjir. Penanganan pengerukan di pinggir-pinggir Jakarta ini segera dilakukan karena ini menjadi prioritas utama. Sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, kalau dilihat mata saya, Bu Ika dan sebagainya, kami rata-rata belum ada yang tidur. Karena memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Pasti masyarakat Jakarta banyak yang tidak mengetahui bahwa permukaan air laut Jakarta baru turun jam 10.30 tadi malam. Sehingga baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Dari 600 pompa itu karena airnya begitu banyak, akhirnya 10 pompa terbakar. Saya tadi barusan mendapatkan laporan dari Bu Ika. Dan sejak tadi malam praktis satu persatu wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, saya kontrol satu-satu sampai dengan jam 3 pagi pun kami masih berkomunikasi. Dan alhamdulillah kalau melihat apa yang dilakukan di Jakarta, sekarang ini banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik. Pihak Pemprov juga menyebut telah berkoordinasi dengan para wali kota untuk memastikan bantuan di lokasi banjir, seperti penggunaan perahu karet dan logistik lain. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Hujan deras mengguyur wilayah Jakarta sejak hari Minggu kemarin, akibatnya sejumlah wilayah tergenang banjir dan mengganggu arus lalu lintas. Arus lalu lintas di Jalan Ring Road Kembangan, Jakarta Barat mengalami kemacetan panjang. Hal itu terjadi akibat banjir setinggi 20 cm yang menggenangi ruas jalan tersebut. Banjir di lokasi ini disebabkan akibat meluapnya aliran Kali Angke yang tak jauh dari lokasi. Unit Lantas Polsek Kembangan pun melakukan kontraflow guna mengurai kemacetan akibat banjir. Kali Angke meluap kalinya ke wilayah Kampung Kembangan dan pos kita ini ring road yang paling akhir dilintasi untuk air lintas itu. Sebelumnya hujan deras pada hari Minggu kemarin membuat banjir melanda sejumlah wilayah Jakarta. Ratusan permukiman warga di Bidara Cina Jatinegara terendam dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Sejumlah warga, khususnya lansia, lebih memilih mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi. Banjir akibat curah hujan tinggi juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Debit air setinggi 2,5 meter melanda kawasan Pejaten Timur dan Rawajati. Akibatnya, 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir. Banjir ini membuat warga mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman. Meski saat ini debit air berangsur surut, namun mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, bersama 2 jenazah ditemukan pada pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Salah satunya telah teridentifikasi yang merupakan warga Kabupaten Klungkung, Bali. Hasil identifikasi jenazah yang ditemukan di perairan Cekik, Jemberana, Bali pada Minggu terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka, warga Kabupaten Klungkung, Bali. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Identifikasi ini terungkap pada pemeriksaan primer sidik jari dan juga gigi. Itu ditemukan 2 jenazah
teridentifikasi 1. Yang 1 masih dalam proses identifikasi. Dari primer, sidik jari terkonfirm. Pada gigi terkonfirm juga. Dari data terkonfirmasi atas nama IKDOK dari Provinsi Bali. Hingga hari keempat pasca kejadian, dari total 65 manifest kapal, tercatat 30 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban dengan melibatkan tim darat, laut maupun udara. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan pendeteksian keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Nyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Selamat sore, Nyoman. Sejauh ini bagaimana proses pencarian korban KMP Tunu Pratama di sana? Oke, selamat sore Wiki dan juga pemirsa. Untuk di Kabupaten Jemberana masih tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan 2 cara, yaitu di perairan Selat Bali sendiri dan dengan menyusuri sepanjang pantai untuk wilayah ke utara dari Pelabuhan Gilimanuk, terus menyusuri ke Segara Rupek sampai ke wilayah Kabupaten Buleleng. Demikian untuk wilayah selatan sendiri dari Kabupaten maksud kami dari Pelabuhan Gilimanuk sampai di perairan Pebuahan. Demikian. Ya, Nyoman, artinya sejauh ini sudah berapa korban yang kemudian sudah ditemukan dan bagaimana langkah yang akan diteruskan? Apakah kemudian akan anggota keluarga akan mendatangi lokasi yang dijadikan posko sekarang atau seperti apa? Baik, Wiji. Untuk selanjutnya memang dari data di krisis center sendiri di Pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang itu sudah 38 korban ditemukan dengan rincian 30 orang ditemukan dengan keadaan selamat dan 8 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan yang masih dinyatakan hilang itu sekitar 27 orang lagi. Barusan tadi sekitar pukul 16 WITA, keluarga korban dari Kabupaten Kelungkung sudah mendatangi posko krisis center di Pelabuhan Gilimanuk. Namun demikian tadi diantar sama petugas untuk menuju ke Rumah Sakit Blambangan untuk memastikan yang jenazah walaupun dari segi pemeriksaan medis dipastikan KDOK, namun tetap masih perlu kepastian dari pihak keluarga. Demikian. Baik, Nyoman, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, para terlapor kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya. Kehadiran mereka ke Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan Polda pada pekan lalu. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat
kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, sedulur Jokowi menuntut Roy Suryo CS meminta maaf kepada Paiman Raharjo. Tuntutan itu buntut pernyataan Roy Suryo yang menyebut ijazah Jokowi diduga buatan percetakan milik Paiman di Jalan Pramuka. Jokowi, Jakarta Timur, menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji oleh karena... Itulah pernyataan tegas yang dilontarkan oleh sedulur Jokowi terhadap Roy Suryo CS. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo dan kawan-kawan meminta maaf pada Ketua Umum sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal itu terjadi akibat pernyataan Roy Suryo yang dianggap menuduh Paiman Raharjo terlibat dalam pemalsuan ijazah Jokowi di Pramuka. Karena itu kami meminta 2 kali lipat yang Suryo CS itu mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2 kali lipat yang tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke Reaksi keras sedulur Jokowi lantaran sebelumnya Roy Suryo mengklaim mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka Jakarta. Bahkan, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara di sisi lain, Paiman menyebut masyarakatlah yang tidak berpikir menggunakan logika yang benar dalam melihat kasus ijazah Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu, ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak, karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Banyak nama yang disebut-sebut terlibat dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Bola panas kini berada di tangan polisi untuk menjalankan proses hukum perkara ijazah Jokowi dengan transparan dan adil agar kasus ini tidak berlarut-larut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ditunda oleh Barreskrim Polri. Penundaan dikarenakan tim pembela ulama dan aktivis TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Barreskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada Kamis 3 Juli diundur
menjadi hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan gelar perkara ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang. Pihak TPUA menyatakan akan ada sejumlah nama yang dilibatkan. Karena alasan tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun, hal ini dibantah pihak Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadilah, menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus sesuai dengan jadwal. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi datang dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim mengenai ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyarankan pembongkaran teras Ciamplas karena kondisinya sepi pengunjung dan tidak terjaga konsisten. Untuk melepas aset dan membongkar teras Ciamplas, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu Pemkot Bandung dari sisi anggaran. Wacana pembongkaran teras Cihamplas saat ini masih dikaji pemerintah Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak menampik, dirinya lah yang mengusulkan agar proyek peninggalan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil itu dibongkar. Deddy mengatakan pembongkaran merupakan solusi agar Cihamplas kembali hidup seperti sebelumnya. Deddy memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya nasib teras Cihamplas kepada Wali Kota Bandung. Bila memerlukan bantuan dana, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendukung dan membantu Pemkot Bandung dari sisi anggaran. Saya lebih punya saran, kan kalaupun ditata ulang, itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain, itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua, dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihamplas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihamplas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja gitu. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bakal mengkaji usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk melepas aset dan membongkar teras Cihamplas. Kajian ini akan dimulai dengan langkah berkoordinasi dan berkomunikasi bersama DPRD Kota Bandung dan Badan Keuangan Aset Daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Selamat sore, Kang Farhan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Kang Farhan, terkait dengan usulan dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terkait dengan penataan ulang teras Cihamplas. Sebetulnya yang ada sekarang itu mengerucut ke pembongkaran atau penataan ulang, Kang Farhan? Penataan ulang, karena memang sejak bulan Maret kita sudah berbicara untuk melakukan penataan ulang. Karena menurut kami yang namanya melakukan pembongkaran itu kan harus ada proses pelepasan hak. Nah, proses pelepasan hak ini mesti datang dari berbagai macam pihak lah ya, yang ingin mengajukan untuk pelepasan atau pembongkaran dengan alasan yang memang sangat mendasar. Nah, ya memang sekarang ini terjadi pembiaran lah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi upaya kami sejak bulan Maret yang lalu adalah melakukan penataan ulang. Nah, memang penataan ulang ini butuh kerja keras, karena bagaimanapun juga tempat ini tuh pernah bagus gitu. Nah, kita mau bagusin lagi, karena hanya itu satu-satunya cara untuk memastikan bahwa memang tempat ini sekarang ini harus ada fungsinya gitu. Beberapa perbaikan minor kan selama ini memang sedang kita perbaiki. Perbaikan majornya itu nanti lah mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan.
Karena sebetulnya kalau di atasnya sih nggak terlalu masalah ya. Masalahnya adalah masalah keamanan di atas ini. Walaupun Anda lihat ada beberapa titik yang tidak berfungsi, itu memang akan kita musnahkan. Karena itu tidak termasuk dalam aset daerah. Sedangkan vandalisme itu yang memang harus dihentikan, dibuang dengan cara pencahayaan 24 jam plus penjagaan keamanan 24 jam juga oleh Satpol PP, dan itu sudah dilaksanakan dalam seminggu terakhir. Nah, yang jadi masalah besar buat kami sekarang dalam penataan adalah bagaimana memastikan bahwa kolongnya ini, kolong teras Cihamplas ini menjadi tempat yang apa ya istilahnya, yang bersih deh, kelihatan gitu, enak dilihat gitu. Karena sekarang ini masalahnya adalah buat banyak orang di bawah teras Cihamplas ini jadi berasa kayak di kolong jembatan gitu. Nah, ini yang berusaha kita lakukan perbaikan di bawah. Jadi memang bagaimanapun juga ginilah, ini kan sudah aset daerah. Saya tidak mungkin melakukan pembongkaran sembarangan karena ada aturan di dalamnya. Ada Permendagri yang mengatur sangat ketat tentang pelepasan aset daerah itu. Maka saya anggap kritik dari Pak Gubernur itu sebagai sebuah kritik bagi kami untuk segera melakukan revitalisasi terhadap aset daerah yang dibangun dengan biaya sangat mahal ini. Bahkan perkiraan kami itu kalaupun sekarang dilakukan semacam appraisal nilai, itu bisa mencapai angka 80 miliar rupiah. Jadi ya memang harus kita perbaiki. Nggak mungkin kita lepaskan begitu saja sebagai sebuah aset. Ya, terkait dengan apa yang akan dilakukan kepada teras Cihamplas, tentu saja ini menjadi hak prerogatif dari pemerintah Kota Bandung begitu ya. Sekarang kita kemudian akan sedikit merepotkan Kang Farhan untuk memberikan kondisi terkini ataupun memberikan gambaran terkini dari secara visual, Kang Farhan. Sebetulnya kondisi di sana seperti apa? Mungkin dapat menggunakan cellphone Anda, Kang Farhan. Ini ya, ini saya balikin dulu ya. Ya, silakan. Ntar aku mesti minta payung dong. Payung. Gak apa, saya sendiri aja. Nah, ini suasana sekarang ya. Seperti Anda lihat ya. Baik. Bahwa memang ada beberapa vandalisme. Nah, tapi vandalisme ini kan merupakan sebuah bagian yang akan kita upayakan untuk menjadi tempat penyaluran kreativitas. Sebetulnya sih kalau di atas mah bagus-bagus aja. Kayak gini nih. Ini kan sebetulnya bagus ya, nyeni gitu ya. Tetapi jadi kelihatan nggak bagus karena apa? Karena lingkungannya terlihat nggak bersih, nggak apik gitu. Oke, kita bergerak lagi nih sekarang nih. Hei kalian bro jangan ngalangin, aku lagi reportase sana. Maaf ya. Ini tenda-tenda begini kan akan kita revitalisasi. Warung-warung begini itu kita akan revitalisasi. Nah, untuk sementara ini memang kita memang belum akan memastikan bahwa tempat ini akan menjadi tempat untuk UMKM. Walaupun peruntukan awalnya memang begitu. Namun, bagaimanapun juga, tantangan untuk kita adalah kita mesti menunjukkan suasana apa adanya ini adalah bagian dari kerja-kerja besar pemerintah Kota Bandung untuk membereskan fasilitas publik yang ada. Ditambah dengan satu hal, kenapa keamanan menjadi penting? Karena tempat ini sempat menjadi tempat nongkrong yang nggak sehat gitu. Karena sempat gelap gulita, bahkan beberapa laporan kriminal itu dilaporkan akses menuju ke toko-toko ini dipakai oleh para pencuri gitu. Baik. Untuk kabur dan bersembunyi gitu. Baik. Artinya memang secara penggunaan interaksi yang bagus sekali. Baik, secara penggunaan belakangan ini kemudian menjadi sedikit melenceng begitu ya. Lalu Kang Farhan terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat Bandung sendiri terkait dengan Cihamplas yang quote unquote kehilangan identitasnya ketika ada teras Cihamplas ini begitu. Zaman dulu kalau lewat jalan Cihamplas ada patung-patung superhero begitu dan rasanya seperti di Cihamplas sekali begitu. Tapi begitu ada teras Cihamplas nampaknya sedikit berbeda.
Anda ataupun mungkin membuat identitas dari Jalan Cihamplas sendiri menjadi menghilang begitu. Ada yang suara mengatakan bahwa sebaiknya dibongkar. Bagaimana Anda melihat ini ataupun menanggapi komentar ini, Kang Farhan? Ya, kalau pendapat untuk dibongkar sih boleh-boleh aja. Cuman masalahnya adalah kita itu kalau mau membongkar itu ada waktu, paling enggak tuh butuh waktu proses tuh 6 bulan, Mas. Dan itu harus disetujui oleh DPRD, oleh pemerintah pusat gitu, oleh BPK. Nah, proses menuju ke sananya itu akan menimbulkan masalah. Masalahnya yaitu masalah perawatan. Kalau sudah dalam proses untuk melakukan pembongkaran, kita sudah tidak bisa lagi mengeluarkan anggaran untuk perawatan. Jadi buat saya sekarang, saya akan mengeluarkan anggaran khusus untuk perawatan, perbaikan, dan lain-lain, sampai kita kemudian bisa menemukan cara yang terbaik untuk mengelolanya. Baik. Tapi betul Anda bilang bahwa dengan adanya teras Cihamplas ini memang mengubah karakteristik Jalan Cihamplas dan menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kami untuk mengelola wilayah Jalan Cihamplas yang ada di bawah teras Cihamplas ini. Betul. Namun kami pastikan bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan aset negara ini dan kami akan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama dan menjadi salah satu ikon Kota Bandung seperti yang dimaksud dari sejak dibangun tahun 2017. Temuan dari Pemkot sejauh ini mengapa terjadi vandalisme, memang sejauh ini pemeliharaannya seperti apa, Kang Farhan? Mohon maaf ya, saya mesti ngaku dari dulu sejak tahun 2000 berapa lah ya bisa dibilang 6 bulan terakhir tuh nggak ada perawatan, nggak ada penjagaan 24 jam. Nah, sekarang ini sejak 2 minggu yang lalu saya sudah memerintahkan kepada Satpol PP Kota Bandung yang dilaksanakan dengan baik itu patroli 24 jam. Kemudian penambahan pencahayaan kepada dinas-dinas pertamanan, dinas perhubungan, dinas bina marga ya, untuk betul-betul menjadikan tempat ini jadi semacam ruang publik yang terbuka. Baik. Memang UMKM-nya tidak berhasil karena UMKM ini tidak kemudian kedatangan banyak pelanggan. Nah, bahkan beberapa toko seperti yang Anda lihat di belakang ini sudah membuat akses khusus dari teras Cihamplas ke tokonya dia. Nih ya, saya lihat ini di belakang saya nih, itu pun jadi nggak kepake gitu. Baik. Tuh ada teras tuh di belakang tuh, ada tangga tuh. Ya. Ya kan? Mana nih? Coba angle-nya enak. Nah, itu dia. Itu jadi percuma. Nah, saya bersama dengan seluruh jajaran itu akan mengembalikan dulu. Maka hal pertama yang harus kami lakukan adalah memastikan bahwa keamanan tempat ini terjaga dengan baik dan masih bisa digunakan oleh banyak orang. Baik. Termasuk di antara ini, saya perlihatkan kepada Anda, masih ada kok komunitas anak-anak muda yang olahraga di sini nih. Bentar. Tuh. Ini ada anak-anak nih lagi olahraga nih. Kalian hujan-hujanan olahraga. Baik. Anak lagi pada liburan. Liburan ya? Baik. Jadi masih artinya bisa digunakan sebagai ruang publik. Kita hanya perlu menata ulang dengan sangat baik gitu. Baik. Kang Farhan, semoga memang penataan ulang dari teras Cihamplas ini dapat berjalan dengan baik dan seperti yang dijanjikan lah ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi ruang publik yang dapat memberikan karakter khusus lagi kepada Jalan Cihamplas yang kemudian mungkin masyarakat Kota Bandung ataupun mungkin mereka yang berkunjung ke Bandung agak sedikit kangen dengan suasana Cihamplas zaman dulu begitu ya. Baik. Waktu kita sangat pendek, Kang Farhan. Terima kasih sudah mau direpotkan untuk menjadi reporter iNews, memberikan laporan pandangan mata dan juga memberikan visual langsung dari kawasan Cihamplas. Terima kasih, Kang Farhan. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih, salam. Ya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dahsyat. Tinggi kolom abu mencapai 18 km dengan disertai hujan pasir.
Gunung Leotobi laki-laki di Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meletus dahsyat pada pagi tadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan gunung api ini meletus hebat dengan melontarkan kolom abu setinggi 18 km di atas puncak. Erupsi disertai suara dentuman kuat dan awan panas 5 km ke arah utara dan timur laut. Status Gunung Leotobi laki-laki berada pada level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Leotobi laki-laki kini mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung tersebut. Bila turun hujan dengan intensitas tinggi, ancaman banjir lahar dapat menerpa beberapa daerah. Pertama metenggu terdepan uhel. Viral anak polisi diduga tabrak pengendara menggunakan mobil dinas Propam di Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil dibawa pergi pelaku untuk berkeliling kota bersama guru perempuannya. Orang habis itu lari. Nih, mobil Propam nih. Udah nabrak lari. Polisi merespon video yang memperlihatkan seorang anak lelaki mengendarai mobil dinas Propam Polri dan diduga menabrak kendaraan warga di Kota Medan pada Minggu malam. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi tidak menyangkal mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan dinas Polres Tapanuli Selatan. Menurut Yasir, mobil tersebut dikendarai anak dari PLT Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan, Ibtu AF. Saat Ibtu AF sedang beristirahat di rumah, mobil dinas tersebut digunakan anaknya berinisial AS. Mobil dibawa pergi AS untuk berkeliling kota tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara wanita muda dalam video tersebut merupakan guru dari AS. Melaksanakan tugas dinas ke Polda Sumatera Utara. Dan pada saat yang bersangkutan sedang istirahat di rumah, kendaraan yang bersangkutan atau tersebut digunakan oleh anak yang bersangkutan dengan inisial AS, umur 16 tahun. Dipergunakan untuk jalan-jalan di Kota Medan. Alasannya hanya berkeinginan untuk memakai kendaraan dinas. Seperti itu. Dan untuk isu yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut melakukan tabrak lari, setelah hasil pengecekan daripada Polda Sumatera Utara ke Satuan Lalu Lintas Polres Medan, sampai saat ini belum ada laporan bahwa terjadi eksiden kecelakaan tersebut. Dan hasil daripada klarifikasi dengan yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara dua kendaraan roda 4. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan lecet di mobil dinas yang dipakai anak Ibtu AF tersebut. Namun polisi membantah ada tabrak lari dan belum menerima laporan dari terduga korban. Dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak Ibtu AF kini masih ditangani Satlantas Polrestabes Medan. Sedangkan dugaan pelanggaran profesi oleh Ibtu AF ditangani Bid Propam Polda Sumut. Dari Padang Sidumpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. 6 pelaku pembunuhan notaris Sidah Alatas yang ditemukan terikat batu di Sungai Citarum, Bekasi ditangkap. Satu pelaku ternyata adalah sopir pribadi korban. Polisi menangkap 6 pelaku pembunuhan seorang notaris perempuan yang jasadnya diikat di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. 3 pelaku merupakan pelaku pencurian yang disertai kekerasan. Sementara 3 pelaku lainnya merupakan penadah. Salah satu pelaku merupakan sopir pribadi korban. Ada 6 orang yang berhasil diamankan. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian 3 orang lainnya juga sudah diamankan
dan pagi ini akan dilaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan. Keenam orang yang diamankan ini masih terus dilakukan pendalaman. Saat ini dilakukan pendalaman di Subdit Resmob. Sebelumnya, korban Sidah Alatas berusia 60 tahun yang berprofesi sebagai notaris ditemukan tewas di Sungai Citarum, Bekasi, Rabu lalu. Jasad korban ditemukan dengan posisi kaki terikat pada batu. Korban yang merupakan notaris asal Kota Bogor ini sempat terekam CCTV meninggalkan rumahnya menggunakan mobil 3 hari sebelum ditemukan tewas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian anggota Propam Polda NTB akhirnya terungkap. 3 pelaku ternyata anggota Propam. Korban diduga tewas dibunuh atasannya saat berlibur di sebuah villa pribadi. Setelah mendapatkan tekanan dari publik dan penanganannya dinilai berjalan dengan sangat alot, misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya mulai terkuak. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan otopsi jenazah korban, ditemukan ada bekas luka di sekujur tubuh dan mengalami patah tulang leher. 3 orang ditetapkan tersangka, 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira yang merupakan atasan korban. Modus para tersangka menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi karena diduga motif cemburu dan tersinggung karena korban dikatakan sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka yang tidak lain merupakan atasannya sendiri. Bapak M masih hidup ketika masuk ke dalam air. Kemudian kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya pada saat berada di air dan meninggalnya itu adalah karena tenggelamnya berdasarkan bukti pada diatomnya. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. 3 tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 351, pasal 359 dan pasal 55 KUHP. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private villa di kawasan wisata Guli Trawangan, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Otoritas penerbangan mengeluhkan adanya aktivitas warga yang mengganggu. Pasalnya warga sekitar bermain layangan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Petugas gabungan dari Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta, Otoritas Bandara, TNI maupun AFSEC menggelar patroli penertiban layang-layang di perimeter utara Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Patroli ini dilakukan karena banyaknya laporan terganggunya aktivitas penerbangan. Itu masih bersifat preventif dan humanis. Kepada warga yang kedapatan bermain layang-layang, kami sampaikan bahwa aktivitas tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Selain penyitaan terhadap layang-layang, kami juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa di wilayah Bandara Soekarno-Hatta merupakan area yang terbatas dan harus bebas dari gangguan seperti layang-layang yang dapat mengganggu jalur penerbangan. Dalam kegiatan patroli itu setidaknya 3 layang-layang disita. Petugas pun mengimbau dan mengedukasi warga agar tidak bermain layang-layang di sekitar area bandara. Dampak dari bermain layang-layang ini sangat berbahaya bagi aktivitas penerbangan dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasdugara, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara advokat Marcella Santoso ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Berkas yang dilimpahkan atas 2 perkara yang menjerat Marcella, yaitu perintangan penyidikan dan korupsi minyak goreng.
Kejaksaan Agung telah merampungkan proses penyidikan perkara perintangan penyidikan kasus impor gula hingga tata niaga timah yang menjerat advokat Marcella Santoso. Berkas tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Marcella bersama 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan. Mereka beserta barang bukti perkara dilimpahkan agar bisa segera diadili. Selain terlibat perintangan penyidikan, Marcella Santoso juga terjerat kasus vonis lepas korupsi minyak goreng. Saya nggak bikin Indonesia gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa kok, Mbak. Kenapa dipingung untuk itu Mbak? Pemirsa, PT MNC Life Assurance turut serta dalam ajang Insur Innovator Connect Indonesia 2025 di Jakarta. Partisipasi aktif ini menunjukkan komitmen MNC Life dalam mendorong transformasi industri asuransi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life, Risya Dilianti, menjadi salah satu panelis dalam ajang Innovator Connect Indonesia 2025. Dalam paparannya, Risya menekankan pentingnya transformasi industri asuransi dengan terus adaptif terhadap teknologi dan inovasi agar produk-produk asuransi semakin mudah dipahami dan menjangkau kepuasan pelanggan. Dalam hal inovasi, MNC Life memiliki inovasi produk asuransi melalui aplikasi Motion Life yang dapat memberikan berbagai layanan asuransi. Nasabah bisa membeli dan mengklaim asuransi melalui aplikasi tersebut di mana saja dan kapan saja. Masa depan industri asuransi ditentukan oleh bagaimana perusahaan asuransi itu bisa lebih dalam memahami pelanggan. Tidak hanya melulu tentang seberapa canggih teknologi yang digunakan. Dan sebagai pelaku industri berkewajiban untuk terus melakukan inovasi dan bertanggung jawab terhadap inovasi yang dilakukan hingga bisa benar-benar menyentuh kepuasan dan kebutuhan pelanggan. MNC Life exemplifies the innovative separate that I say Indonesia was designed to first. Their protective approach to addressing innovating customer expectation through the digital solution and the community-driven programs like BizStat as a valuable benchmark for the industry. MNC Life berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan layanan kepada para nasabahnya yang dapat memberikan manfaat nyata bagi para pengguna layanan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, yaitu kita ke Kejari. Selamat malam. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung penuntut umum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima pelimpahan dari penyidik Kejaksaan Agung, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian perkara TPPU-nya dan perintangan penyidikan. Adapun tersangka, barang bukti dan perkara yang kami terima hari ini, yang pertama perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CVO dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama tersangka korporasi Wilmar Group, Musimas Group dan Permata Hijau Group
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh tersangka sebagai berikut. 1. Marcella Santoso atau MS. 2. Arianto SH alias atau AR. 3. Junaidi Saibi atau JS. Terhadap 3 tersangka tersebut diduga melanggar ke-1 pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Unjuk rasa tuntut pengembalian tanah wakaf di kantor Gubernur Aceh berujung ricuh. Kericuan dipicu penutupan jalan raya hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Polisi mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami hipotermia di Kawah Sunan Ibu Kawah Putih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi sang pendaki berangsur membaik usai dirawat di klinik setempat. Viral, anak polisi diduga tabrak pengendara menggunakan mobil dinas Propam di Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil dibawa pergi pelaku untuk berkeliling kota bersama guru perempuannya. Tradisi pacu jalur di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau mendadak viral setelah diunggah juara Liga Champions Eropa PSG di akun media sosial mereka. Dika, sang bocah penari pacu jalur, tak menyangka videonya viral mendunia. Tak pernah terlintas di benak Ryan Arkandika, videonya menari di perahu pacu jalur viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Bocah 11 tahun asal desa Pintu Lobangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau ini adalah si penari di atas perahu pacu jalur atau olahraga balap perahu. Aksi dan gaya menari Dika di bagian depan perahu pacu jalur kini sedang menjadi sorotan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Bahkan tim sepak bola asal Prancis, PSG, ikut mengunggah video Dika yang sedang beraksi. Akun Instagram resmi PSG memadukan video selebrasi para pemain PSG yang mirip dengan gerakan menari Dika. Dika yang masih duduk di bangku kelas 5 SD ini mengaku menjadi penari pacu jalur adalah keinginannya sendiri. Ketertarikannya menjadi anak coki, istilah penari dalam pacu jalur berawal dari sang ayah dan abangnya. Senang Dika jadi anak tari? Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita aja pengen tari. Nggak mau jadi yang lain? Memang mau jadi anak tari? Sudah 2 tahun Dika menjadi penari dalam pacu jalur untuk membela desanya. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Viral, anak polisi diduga tabrak pengendara menggunakan mobil dinas Propam di Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil dibawa pergi pelaku untuk berkeliling kota bersama guru perempuannya. Mobil Propam nabrak orang, habis itu lari. Nih. Mobil Propam nih. Udah nabrak lari. Polisi merespon video yang memperlihatkan seorang anak lelaki mengendarai mobil dinas Propam Polri dan diduga menabrak kendaraan warga di Kota Medan pada Minggu malam. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi tidak menyangkal mobil dalam video tersebut merupakan kendaraan dinas Polres Tapanuli Selatan. Menurut Yasir, mobil tersebut dikendarai anak dari PLT Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan, Ibtu AF. Saat Ibtu AF sedang beristirahat di rumah, mobil dinas tersebut digunakan anaknya berinisial AS. Mobil dibawa pergi AS untuk berkeliling kota tanpa sepengetahuan ayahnya. Sementara wanita muda dalam video tersebut merupakan guru dari AS.
Iya, dibawa kabur anaknya tanpa sepengetahuan oleh Kasih Propam. Itu yang kita sayangkan, kenapa kurangnya pengawasan terhadap anak-anak atau kendaraan dinas juga yang digunakan oleh Kasih Propam sendiri. Dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak Ibtu AF kini masih ditangani Satlantas Polrestabes Medan. Sedangkan dugaan pelanggaran profesi oleh Ibtu AF ditangani Bid Propam Polda Sumut. Dari Padang Sidumpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Di tengah perundingan gencatan senjata, Israel terus menggempur Gaza. Akibatnya, sebanyak 80 orang Palestina meninggal dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Rudal dan peluru Israel terus menyerang warga Palestina. Hal ini masih terlihat di sejumlah wilayah di jalur Gaza. Penyerangan ini terjadi di tengah berlangsungnya perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Tercatat dalam 24 jam terakhir, sebanyak 80 orang meninggal dan 304 warga luka-luka. Salah satu serangan Israel mengenai sebuah bangunan pengungsi, di mana salah satu korban meninggalnya adalah ibu hamil dan anak-anak yang tengah tertidur. Dalam serangan intensif yang dilakukan Israel, Hamas kembali merilis video. Anggota Hamas berhasil meledakkan tank Israel di salah satu lokasi di Gaza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Rab makkina ya Rab, ya Rab makkina ya Rab, هاي البطلة عمل فداء شواب بإذن الله, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Video yang dirilis Hamas merekam keberhasilan salah satu anggotanya meledakkan tank Israel. Aksi berani dari Hamas ini terekam dalam video berdurasi 6 menit 29 detik. Walaupun dengan keterbatasan senjata militer tidak seperti Israel, Hamas berjuang semampunya melawan penjajah negara mereka. Suara takbir dan dentuman peluru sempat terdengar ketika tentara Israel mengetahui titik persembunyian anggota Hamas. Hingga negosiasi belum mencapai kesepakatan, Hamas akan terus memburu tentara Israel agar angkat kaki dari Palestina. Perundingan pertama, gencatan senjata antara Hamas dan Israel buntu. Pihak Israel tidak memenuhi mandat yang cukup untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas. Berdasarkan keterangan dari pihak Palestina, perundingan gencatan senjata pertama antara Hamas dan Israel tidak memiliki hasil. Perundingan dilaksanakan di Doha, Qatar, berakhir buntu. Alasannya adalah pihak Israel yang hadir dalam negosiasi tidak memiliki mandat yang cukup untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas. Perundingan selanjutnya akan diundur pada minggu depan 13 Juli setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Padahal sebelumnya Netanyahu menyampaikan negosiator Israel yang dikirim memiliki instruksi yang jelas, yaitu mencapai gencatan senjata dengan syarat-syarat yang telah diterima Israel. Israel sendiri meminta gencatan senjata terjadi dan pihak Hamas membebaskan 50 sandera yang ditahan Hamas di Gaza. Lagi-lagi serangan udara Israel menewaskan warga Gaza pada Sabtu waktu setempat. Para warga dan petugas langsung menyelamatkan korban. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program iNews Sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, serta sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ